Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa sekalian, hari ini saya akan memaparkan materi terkait fisika umum, yaitu tentang materi optik. Ya. Kenapa optik sangat atau optik menjadi salah satu kajian bagi kita di jurusan biologi kependidikan? Karena walaupun nanti Anda akan memfungsikan diri Anda atau setelah Anda selesai kuliah dan memfungsikan diri sebagai seorang guru, maka tentunya optik ini menjadi salah satu bagian terpenting di dalam kehidupan manusia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mata kita itu merupakan salah satu aplikasi optik, ya, yaitu adalah lensa positif yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ya. Nah, jadi sangat dimungkinkan kalau pada hari ini kita membahas tentang alat optik tersebut. Dan mohon maaf, hari ini saya menggunakan jaket karena memang pada saat pembuatan video ini di luar rumah sedang kondisi sedang hujan dan sekarang sudah menunjukkan pukul kalau di tempat saya menunjukkan pukul 7. Ya. Mudah-mudahan tempat Anda sekalian dalam kondisi yang lebih nyaman. Ya, tentunya saya berharap mahasiswa sekalian baik yang kelas A ataupun kelas B senantiasa diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tentunya bahwa materi perkuliahan pada hari ini terkait dengan optik sangat bermanfaat. Baik, saya akan coba langsung share screen saja kepada Anda sekalian, yaitu terkait dengan optik. Ya. Oke, ini saya akan coba masukkan, pindahkan ke atas. Ya. Oke. Di sini ada alat optik, ya, yang saya tuliskan judulnya. Kenapa alat optik? Berarti yang akan saya bahas ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan optik dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Ya. Nah, yang pertama perlu Anda ketahui bahwa di dalam alat optik ini ada beberapa hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda sering dengar yang namanya lensa dan juga sering juga mendengar yang namanya cermin. Ya. Ada perbedaan antara lensa dan cermin, begitu. Nah, kebetulan di sini pembahasan pertama adalah lensa. Lensa itu sebetulnya merupakan benda optik yang tembus pandang pada kedua sisinya. Sehingga kalau misalnya lensa, kalau ada benda optik yang hanya satu sisi saja yang bisa kita manfaatkan, ya, artinya tidak tembus pandang, maka dia tidak terkategori menjadi lensa, begitu. Dia itu merupakan sebuah cermin. Nah, cermin pun tidak berarti harus dalam bentuk seperti cermin yang ada di lemari yang sering kita manfaatkan untuk berdandan, begitu ya. Tapi bisa juga semua permukaan yang memiliki efek pantul, ya, sehingga kita bisa melihat bayangan kita melalui permukaan tersebut, maka itu sudah memiliki karakteristik sebagai sebuah cermin, begitu. Kemudian lensa itu kedua sisinya memiliki bentuk melengkung. Nah, apakah ada lensa yang sisinya tidak melengkung, begitu ya? Misalnya kalau itu kaca jendela kita itu kan yang ada di rumah itu kan tidak melengkung, tapi kedua sisinya itu tembus pandang, begitu. Apakah itu termasuk lensa? Ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa lensa yang dimaksud di sini adalah yang memiliki karakteristik sebagai alat optik untuk memanipulasi bayangan benda yang terlihat, gitu ya. Sekarang kalau misalnya kaca yang ada di rumah kita yang sifatnya itu datar, kita hanya bisa melihat bahwa melalui kaca tersebut, kaca jendela tersebut, tidak ada manipulasi bayangan yang terjadi, kan gitu.
Sehingga dengan demikian, ketika kita bisa melihat sebuah benda kotak dengan tinggi katakanlah 30 cm melalui kaca kita, kaca rumah, maka kondisi yang sebenarnya pun sama begitu kita bisa melihat benda itu secara langsung tanpa bantuan kaca. Paling juga akan terjadi efek-efek pembiasan gitu. Nah, kalau kita bicara efek pembiasan, pasti akan berbeda lagi pembahasannya, gitu ya. Nah, terdapat dua lensa, yaitu adalah lensa cembung dan lensa cekung. Ya. Nah, sebagai informasi saja bagi mahasiswa sekalian bahwa lensa cembung dan lensa cekung ini banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi di awal saya sudah katakan ada yang disebut dengan lensa positif, ya, itu mata kita termasuk lensa positif. Kenapa mata kita disebut sebagai lensa positif? Karena mata memiliki karakteristik mengumpulkan bayangan, gitu, mengumpulkan bayangan. Kalau lensa negatif berarti dia tidak mengumpulkan bayangan, tapi justru menyebarkan bayangan. Apa itu mengumpulkan bayangan dan apa itu menyebarkan bayangan, yuk kita sambil lihat ya. Nah, jadi di sini ada tertulis terdapat dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nah, lensa cembung inilah yang kemudian kita bisa katakan sebagai lensa positif, gitu. Dan lensa cekung ini yang kemudian kita katakan sebagai lensa negatif, ya. Sebagai informasi bahwa lensa cembung juga bisa digunakan di dalam beberapa alat optik. Misalnya, kalau misalnya biasanya kalau mahasiswa biologis suka kan masuk ke lab biologi untuk melakukan praktikum. Dan di situ kita bisa kenal yang namanya mikroskop. Ya. Di mikroskop itu terdapat dua lensa positif atau dua lensa cembung, yaitu adalah lensa okuler dan lensa objektif. Ya. Nah, lensa okuler itu tentunya berdekatan dengan mata. Dan biasanya lensa okuler pada mikroskop manual, ya, sebetulnya yang elektronik juga ada sebetulnya. Tapi saya akan menyinggung dulu yang mikroskop manual. Mereka memiliki mikroskop manual memiliki beberapa jenis lensa okuler dengan berbeda-beda fokusnya. Silakan coba Anda cari sendiri informasi fokus yang ada di lensa mikroskop, di lensa okuler mikroskop itu berapa mili sih yang dipakai begitu. Nah, kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif ini pada mikroskop biasanya ukurannya lebih besar, ya. Nah, daripada lensa okuler gitu biasanya. Itu pun menggunakan lensa positif. Tapi bagi Anda yang pernah menggunakan mikroskop manual, maka mikroskop manual ini membutuhkan sumber cahaya untuk bisa mengamati objek ya yang akan kita teliti. Nah, sumber cahaya ini biasanya diperoleh dengan cara memantulkan sumber cahaya yang ada di sekeliling mikroskop tersebut melalui sebuah cermin. Ya, ini ada makanya di dalam di mikroskop manual itu ada cermin di bagian bawahnya, yaitu adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung ini sifatnya itu adalah memantulkan dan memusatkan cahaya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengarahkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin melalui objek dan bisa melalui okuler, sehingga kita bisa melihat, oh rupanya benda yang bisa kita amati adalah seperti ini bentuknya. Nah, kalau Anda lihat di dalam background PowerPoint ini terdapat siluet dari alat optik yang kita sebut sebagai apa? Loop, ya. Nah, loop ini juga menggunakan prinsip lensa, bukan cermin ya, prinsip lensa. Lensanya adalah lensa cembung, ya. Karena dia itu menggunakan lensa cembung, maka loop itu memiliki karakteristik, ya, karakteristik bayangan yang dihasilkan. Makanya loop itu dimanfaatkan untuk bisa memperbesar bayangan benda sehingga bisa kita amati lebih baik begitu.
Nanti kita akan coba lihat bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh loop atau lensa cembung ini. Termasuk juga di dalamnya nanti ada lensa cembung juga ya. Saya lanjut. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh dari lensa cembung yang mungkin perlu Anda ketahui atau juga mungkin sering Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya misalnya tanya sama Anda, misalnya kacamata itu pakai lensa yang mana sih, begitu ya? Katakanlah kacamata kawan-kawan Anda yang mungkin sekarang usianya masih sekitar 20 tahunan. Itu menggunakan kacamata yang mana ya gitu. Lensa yang mana ya gitu. Apakah cembung ganda, apakah cembung datar atau mungkin cembung cekung begitu ya. Kalau kita lihat yang sebelah paling kanan walaupun disebutkan sebagai meniskus cembung gitu. Sebagai informasi saja begitu ya, bahwa mereka yang sudah berusia di atas 30 tahun, ya 30 tahun ke atas, itu memiliki kecenderungan membutuhkan alat bantu penglihatan. Ya mungkin kalau Anda sering dengar ada yang disebut dengan kacamata positif. Nah, kacamata positif itu sebetulnya kacamata yang dibuat menggunakan lensa cembung, ya baik bagian luar maupun bagian dalam. Nah, bagi Anda yang mungkin usianya masih 20 tahunan, ya, maka sebetulnya kacamata yang Anda gunakan itu sebetulnya masih merupakan kacamata untuk melihat jarak jauh, ya. Nah, makanya kalau yang masih usia 20 tahunan atau bahkan di bawah 20 tahun yang sudah menggunakan kacamata, biasanya kacamatanya itu disebut sebagai kacamata miop untuk melihat jarak jauh. Tapi bagi yang sudah di atas usia 30 tahunan, tapi jarang ya 30 tahun, tapi sudah ada orangnya. Apalagi sekarang ini kita sudah zamannya serba menggunakan gadget ya, sehingga mata itu cepat lelah. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, itu yang namanya Android tidak ada. Ya, sehingga umur 30 tahunan itu masih sehat walafiat matanya. Gitu. Kecuali kalau memang dia memiliki cacat bawaan ya. Nah, jadi seperti saya misalnya saya sudah di atas 40 tahunan, ya, di atasnya juga sudah banyak. Nah, lensa apa yang saya gunakan? Saya sebetulnya menggunakan lensa atau menggunakan kacamata, harusnya menggunakan dua jenis kacamata. Itu adalah kacamata meniskus cembung dan satu lagi adalah kacamata cembung ganda. Makanya sering disebut orang itu sebagai kacamata bifokal. Jadi bagian atas digunakan, di bagian atas menggunakan, jadi gini, kacamata bifokal itu ada dua bagian lensa, yang bagian atas yang lebih besar itu menggunakan lensa meniskus cembung, atau kalau saya menyebutkan sebagai lensa cembung cekung. Itu dimanfaatkan untuk melihat benda pada jarak jauh. Bagian bawah, yaitu adalah lensa yang cembung, itu digunakan untuk melihat atau membaca pada jarak baca normal, gitu. Tapi karena kacamata bifokal ini memiliki dua jenis lensa atas dan bawah, maka ini sangat merepotkan bagi penggunanya, begitu. Sehingga jarang kita lihat ada orang-orang yang menggunakan kacamata bifokal, kecuali kalau sudah tua banget gitu ya, yang sudah malas gonta-ganti kacamata gitu. Kalau saya termasuk orang yang tidak mau gonta-ganti kacamata, mending bawa kacamata dua saja gitu. Tapi pada prakteknya saya cuma punya satu kacamata. Ya, saya tidak mau kelihatan tua sebetulnya. Ya, oke. Kemudian, nah ini sifat bayangan yang bisa dibentuk oleh lensa cembung. Karakteristik bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung itu kalau Anda perhatikan dari gambar ini adalah mengumpul di satu titik. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada bayangan dari sebelah kiri, ya, berkas cahaya, maaf bukan bayangan, berkas cahaya dari sebelah kiri yaitu adalah cahaya datang. Cahaya datang ini berasal dari benda, dari sesuatu lah gitu. Begitu dilewatkan melalui lensa cembung, maka cahaya itu nanti akan berkas cahaya akan berkumpul di F1. Nah, karena memang karakteristik lensa cembung ini mengumpulkan cahaya, maka lensa cembung ini disebut juga sebagai lensa konvergen.
Konvergen, berarti membuat berkas menjadi cuma 1 biji, begitu. Makanya disebut sebagai konvergen. Nah, itu sudah di dalam karakteristik sudah saya seperti itu. Konvergen itu berarti dia sekali lagi memfokuskan atau mengumpulkan berkas cahaya bias. Jadi saudara sekalian, bahwa yang namanya lensa itu tidak terjadi yang namanya pemantulan gitu ya, tapi cahaya dibiaskan. Jadi berkas datang dibiaskan, kemudian dipusatkan di fokus. Itu konvergen. Nah, ini disebut juga dengan lensa positif. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sifat bayangan yang terjadi itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Ya. Nah, nyata itu berarti untuk lensa cembung, semua bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, apabila dia berada pada jarak yang sangat jauh, ya, maka bayangan akan terbentuk di sisi yang berlawanan dengan arah datangnya cahaya benda. Jadi kalau Anda lihat, cahaya itu datang dari sebelah kiri, ya. Nah, ini datang dari sebelah kiri. Kemudian nanti dia begitu lewat lensa akan mengalami pembiasan dan cahaya akan dikumpulkan sebelah kanan. Jadi penyekatnya itu atau pembedanya itu adalah lensa itu sendiri. Nah, begitu si cahaya itu, si bayangan itu terbentuk di sisi yang berlawanan atau di sisi yang berbeda dengan arah datangnya cahaya, maka bayangan yang terbentuk itu disebut sebagai bayangan yang nyata. Ya, gitu. Terbalik, betul. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang menggunakan teropong misalnya, ya, teropong tapi cuma satu lensa, ya, maka bayangan yang akan terbentuk pasti akan terbalik. Jadi yang di atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas, begitu. Kemudian dan diperbesar, ya, karena sifat dari lensa positif itu adalah memperbesar dari bendanya, ya. Jadi bendanya akan terlihat lebih besar. Itu ya untuk lensa cembung. Nah, kemudian sifat bayangan seperti ini. Apa yang terjadi dengan sifat bayangan yang seperti ini? Coba Anda perhatikan, ini ada salah satu contoh sebuah benda yang ditaruh di sebelah kiri lensa positif. Jadi yang garis positif ini adalah dianggap sebagai pembatas, ini lensa tadi. Tanda positif itu berarti dia itu adalah lensanya lensa cembung atau lensa positif. Ada benda nih, bendanya ditaruh di sebelah kiri, ya. Nah, kita ingin mencari tahu di mana sih sebetulnya bayangan yang terbentuk, ya, atau sifat bayangannya seperti apa apabila benda B ini amati menggunakan lensa positif. Jadi kalau Anda perhatikan, benda AB, maaf tadi saya bukan salah menyebut benda B, tapi ini adalah benda AB. Ini benda AB. Benda AB ditaruh di suatu tempat antara fokus 2, jadi F ini fokus ya, saudara sekalian. Jadi sekali lagi bahwa lensa itu kan ada dua permukaan yang melengkung ya, kiri dan kanan. Karena ada dua permukaan yang melengkung kiri dan kanan, pasti dia akan memiliki dua jari-jari. Dua jari-jari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, setiap punya jari-jari pasti punya fokus. Ya, saya ulang, setiap punya jari-jari pasti punya fokus. Di mana fokus ini nilainya adalah setengah dari jari-jari. Jadi kalau coba Anda perhatikan, di sini ada benda AB, mana kursor saya ini. Benda AB ini saya taruh di antara fokus 2 dengan lensa. Titik O ini sebetulnya adalah pusat lensa, ya. Pusat lensa itu anggap sajalah misalnya begini, tengah-tengah lensa begitu ya. Bisa dianggap seperti itu. Nah, jadi benda AB ini ditaruh di antara fokus 2 dan lensa. Ya. Nah, rupanya kalau kita menggunakan prinsip dari perjalanan cahaya istimewa pada lensa cembung, ini saya kembali. Ya, Anda perhatikan di sini.
kalau boleh saya katakan, kalau kita membahasakan gitu ya. Nah ini misalnya, aduh ini kursor saya kalau seperti ini hilang-hilangan. Jadi Anda lihat dari sebelah kiri ada cahaya datang. Cahaya datang sejajar dengan garis ini, yang garis ini. Nah, ini disebut sebagai sumbu utama sebetulnya ya. Oh itu sudah ada, terlihat ya. Nah, ada cahaya datang, misalnya saya ambil cahaya yang paling atas, berkas paling atas ini, cahaya datang menuju ke lensa, sejajar dengan sumbu utama, maka begitu setelah sampai ke ke pertengahan lensa ini, garis yang tadi, ya anggap saja ini sebagai garis maya yang membedakan lensa, yang bisa membagi lensa menjadi dua bagian. Begitu sampai di pertengahan lensa, dia nanti akan dibiaskan, gitu ya. Akan dibiaskan menuju ke fokus satu. Ya. Jadi ingat bahwa fokus satu ini sekali lagi adalah fokus dari lensa, sisi lensa sebelah kiri. Ya, maka itu disebut sebagai fokus satu. Kenapa kok yang F ini disebut F2? Ya, bukan F1. Karena F2 ini adalah fokus dari lensa yang sisi kanan. Ingat, tadi fokus itu nilainya adalah setengah dari jari-jari. Sehingga kalau lensa yang ini, sisi kanan ini, pasti jari-jarinya ada di sebelah kiri dong. Ya. Kemudian lensa yang sebelah sisi kiri, jari-jarinya pasti ada di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, saya ulang, cahaya atau sinar datang sejajar dengan sumbu utama, begitu mencapai lensa, dia akan dibiaskan menuju ke fokus. Nah, ini penjalaran cahaya atau perjalanan cahayanya seperti itu. Jadi kalau misalnya bayangan itu tidak terbentuk di sebelah kanan lensa, tapi ternyata bayangan itu terbentuknya di sebelah kiri lensa, itu berarti Anda bisa anggap bahwa dari perjalanan cahaya yang dibiaskan menuju F1 itu bisa seolah-olah ada garis maya ya yang bisa kita perpanjang ke belakang. Ya, jadi contoh gini misalnya. Ini kursor saya kemana lagi ini? Nah, jadi ini kan sebetulnya kan dia akan menjalarnya ke sini ya. Tapi pada saat yang bersama sebetulnya dia juga memiliki penjalaran cahaya atau garis maya yang arahnya ke berlawanan. Fungsinya apa? Untuk mempermudah kita dalam mencari bayangan yang mungkin tidak akan terbentuk sebelah kanan, tapi mungkin terbentuknya sebelah kiri. Nah, jadi kita lihat yang ini. Apabila benda itu ditaruh di antara fokus dengan lensa, maka rupanya bayangan AB terbentuknya di sebelah kiri. Tuh, ya. Menjadi A aksen dan B aksen. Loh, kok ini bisa? Coba Anda lihat. Bahwa ini perjalanan cahayanya begini. Ini ya, ini yang cahaya ini, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, akan dibiaskan menuju ke fokus. Jadi ini penjalarannya ke bawah sebetulnya. Kemudian satu lagi, sinar datang melalui pusat lensa, dia akan diteruskan, jadi tidak akan mengalami pembiasan. Ya, ini akan diteruskan ke bawah. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, kalau ini kita teruskan ke bawah, maka ini kan tidak akan berpotongan ya di sini. Tidak akan berpotongan karena dia nanti akan menyebar di bawah ini. Nah, sementara kalau kita perhatikan, ternyata bayangan yang terbentuk adalah, oh ada di belakang benda AB, itu berarti kita bisa ambil seolah-olah ada garis maya yang memperpanjang kedua garis ini ya. Jadi seperti misalnya yang melalui F1 bisa kita perpanjang ke belakang, yang melalui pusat pelengkungan lensa bisa kita perpanjang ke belakang sehingga terdapatlah perpotongan di sini, dan perpotongan ini kalau kita tarik garis lurus, tegak lurus ke sumbu utama, maka akan dihasilkan sebuah objek yang terlihat seperti ini. Jadi nanti kalau Anda menggunakan loop, maka Anda bisa melihat, oh ternyata tulisannya jadi lebih besar. Kenapa? Karena tulisan itu sebenarnya terbentuk di belakang, seolah terbentuk di belakang tulisan yang aslinya. Dan yang kita lihat adalah tulisan yang lebih diperbesar itu. Gitu. Itu kalau menggunakan lensa cembung. Oke, saya lanjut. Ini ada beberapa sifat bayangan yang bisa kita buat di dalam lensa cembung. Nah, kalau Anda lihat,
Ini semua bayangannya adalah nyata. Sekali lagi, semua bayangannya adalah nyata. Anda bisa lihat yang sebelah kiri adalah posisi benda. Apabila posisi benda itu ada ditaruh di sebelum F2, maka bayangan itu rata-rata akan terbentuknya di sebelah kanan lensa. Berarti ini disebut sebagai bayangan yang nyata. Kenapa? Sekali lagi bahwa di dalam prinsip pembentukan bayangan pada lensa, apabila bayangan dan benda itu berada pada pihak yang berbeda, ya, maka bayangan disebut sebagai bayangan yang nyata. Gitu. Itu lensa cembung. Ya. Nah, ini manfaat dari lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dulu zaman sebelum zaman digital, maka lensa kamera itu menggunakan lensa cembung yang besar-besar. Gitu. Sekarang pun masih sebetulnya, gitu ya. Terutama bagi para jurnalis yang atau paparazzi lah, gitu ya. Kalau yang ada di luar negeri, itu mereka mencoba mempotret seorang artis supaya nggak ketahuan, maka dia harus bisa memfoto pada jarak yang sangat jauh. Kalau menggunakan kamera digital biasa tanpa bantuan lensa yang kuat, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan zooming yang bagus. Maka dia harus dibantu oleh lensa yang lebih kuat lagi, ya, yaitu berupa lensa additional lens ya, yang bisa dipasang ya, sehingga zoomingnya bisa lebih bagus gitu. Ya, saya sendiri tidak terlalu ngefans dengan yang namanya fotografi, tapi setidaknya itulah yang saya lihat dari kawan saya yang punya hobi fotografi. Dan rupanya untuk lensa itu memang harganya luar biasa mahal gitu ya. Ada yang sampai ratusan juta. Ya, mungkin kalau kameranya mah tidak seberapa gitu. Kameranya mungkin ya harga-harga anggaplah antara 5 sampai 10 juta misalnya. Tapi si lensanya bisa 5 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat harganya dari si kamera. Itu sih setidaknya kata dia. Dan dia supaya bisa belinya bukan di Indonesia, belinya di luar negeri gitu. Itu lebih murah katanya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini sebentar. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada beberapa jenis lensa cembung. Kalau di suatu saat nanti kalau misalnya kita bisa melakukan pertemuan secara langsung kuliahnya, maka saya akan memberikan perkuliahan menggunakan proyektor digital, ya. Nah ini kalau orang sih nyebutnya infocus ya, ini rata-rata gitu. Padahal infocus itu adalah merek gitu. Ya, proyektor digital ya. Mereknya bisa macam-macam, ada infocus, ada Asus, ada macam-macam. Ada juga mikroskop ya, dan juga yang lain. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Android Anda ya, itu pasti ada lensa di belakangnya yang Anda biasa gunakan untuk memfoto ataupun membuat video. Itu pun sebetulnya lensanya adalah lensa positif. Ya. Silakan Anda mencari informasi terkait lensa cembung. Maaf, ya boleh lensa cembung dan juga lensa cepung gitu ya. Di manakah pemanfaatan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya Anda sudah paham, kita akan bertemu di perkuliahan minggu depan lagi. Di situ saya akan melakukan perkuliahan dengan cara Zoom, dan tentunya saya berharap Anda sudah mempelajari semua, sehingga pada saat diskusi nanti akan lebih nyambung, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah aplikasi dari lensa positif pada kehidupan kita, yaitu adalah mata. Ya. Bayangkan kalau kenikmatan penglihatan itu dicabut, waduh luar biasa ya, itu ruginya. Walaupun sebetulnya juga kalau yang sudah Desceplai sudah diuji sebagai tidak punya indera penglihatan, maka dia akan menikmati dengan caranya sendiri. Ya. Baik, perhatikan gambar. Ini ada gambar penampang penampang dari mata gitu ya. Jadi yang Anda lihat di sebelah gambar sebelah kiri atas itu ada
penampang mata itu ada kornea, ada foveus humor, ada pupil, ada iris, ada lensa dan juga ada retina begitu. Ya. Nah, jadi mahasiswa sekalian, kenapa kita bisa melihat begitu? Kenapa kok kita bisa menangkap profil gambar gitu ya, dari apa yang kita lihat? Itu karena semua cahaya sinar datang yang melewati lensa mata, dia akan dipusatkan di retina begitu. Akan dipusatkan di retina. Jadi retina itu sebetulnya merupakan layar tangkap ya. Retina itu adalah layar tangkap dari bagian mata kita. Jadi kalau perhatikan sebetulnya ya ini ya di gambar yang sebelah bawah, objeknya itu ada di sebelah kiri. Berarti kan ada di luar lensa, ini kan lensanya nih. Objeknya di sebelah kiri, nanti bayangannya akan terbentuk di sebelah kanan. Nah, berarti kalau begitu, apabila bayangan ini memiliki tempat yang berlainan dengan bendanya, maka tadi sudah kita bahas di awal, berarti sifat dari bayangan itu adalah terbalik dan nyata. Tentunya juga pasti diperkecil, gitu ya. Ini coba Anda lihat, bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dilapisi oleh selaput cahaya disebut kornea. Tepat di belakang kornea terdapat cairan, foveus humor berfungsi untuk membiaskan cahaya masuk ke mata. Hati-hati mahasiswa sekalian, bahwa foveus humor ini jangan sampai terkena bakteri. Karena kalau misalnya terkena bakteri, terjadi pengkeruhan mata, maka itu juga mengakibatkan cahaya yang datang dari luar tidak bisa masuk ke, tidak bisa ditangkap oleh lensa. Kalau tidak ada cahaya ditangkap oleh lensa, maka retina tidak akan menerima image gambar. Dengan demikian kita pun tidak bisa melihat, kita dianggap sebagai kita dianggap buta, ya, karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Intensitas cahaya masuk ke mata diatur oleh pupil, yaitu celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Iris sendiri merupakan selaput yang selain berfungsi sebagai membentuk pupil, juga berfungsi sebagai pemberi warna mata, hitam, biru, atau coklat. Nah, jadi gini, kalau misalnya Anda misalnya sedang bawa kendaraan di malam hari, tiba-tiba ada di arah yang berlawanan, dia memberikan lampu jauh, pasti akan langsung ke arah mata kita. Sehingga otomatis kita akan secara refleks memicingkan mata. Ya, mata itu menjadi lebih sipit. Untuk apa? Melindungi mata dari intensitas cahaya yang berlebih. Begitu. Ya. Mungkin kalau Anda lihat, biasanya kelopak mata kita juga berperan di situ. Ya. Kelopak mata berperan untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Tapi di dalam matanya sendiri ada mekanisme di mana pupil berusaha untuk mengurangi intensitas cahaya mata. Intensitas cahaya masuk ke dalam mata. Gitu ya. Nah, kemudian kembali ke masalah bayangan yang sudah dibentuk oleh mata tadi. Jadi bahwa sekali lagi, benda yang kita lihat itu ada di luar mata. Ya. Benda itu pasti ada di luar mata kan. Tapi bisa kita tangkap gambarnya karena gambarnya terbentuk di retina. Nah, sifat bayangan yang terbentuk di retina sekali lagi adalah nyata, kemudian diperkecil dan terbalik. Kenapa nyata? Coba saja Anda bisa lihat. Anda bisa rasakan bahwa ternyata, misalnya saya pegang gelas. Gelas ini kan bisa kita rasakan. Ya, kita rasakan. Maksud saya bisa dipegang. Berarti nyata. Gitu. Diperkecil, ya bayangan saja. Gelas ini ketinggiannya mungkin sekitar 12 cm lah, atau mungkin 15 cm. Saya tidak ada penggaris di sini. Tapi ternyata bisa ditangkap oleh mata kita
Saya bisa melihat bayangan saya bisa melihat gelas ini dari ujung ke ujung. Padahal mata saya kecil. Ya, berarti dengan demikian bahwa imaji bayangan dari gelas itu yang diterima oleh mata saya adalah diperkecil. Nah, dan satu lagi adalah terbalik. Ya, mungkin kalau Anda lihat enggak terbalik, gelasnya tetap tegak juga. Kalau terbalik mah berarti kita akan melihat si bibir gelas ini ada di bawah begitu ya. Nah, kenapa bayangan yang kita lihat itu tetap tegak? Sementara sebetulnya kalau di retina itu dia terbalik. Ya, gitu. Nah, di sini ada peran dari otak. Ya. Otak inilah yang memproses gambar tadi dan memperbaiki informasi yang diterima oleh retina, ya, bahwa salah satu hasil perbaikannya itu adalah bahwa bayangan yang kita lihat itu bukan terbalik tapi menjadi tegak. Ya. Pertanyaannya, itu kalau otaknya sehat. Kalau otaknya nggak sehat, bagaimana Pak? Ya mungkin kalau otaknya nggak sehat, dia terganggu di bagian processing data, hasil imaji dari penglihatan mata itu menjadi terbalik gitu ya. Makanya saya jadi mikir, mungkin itulah yang menyebabkan orang yang gangguan jiwa itu suka ketawa sendiri. Mungkin ya, karena dia mungkin melihat orang ya benda sekelilingnya menjadi terbalik. Walau bisa ya, saya belum pernah terganggu jiwanya atau mental. Baik, kita lanjut ya. Nah ini beberapa imaji terkait dengan mata. Nah, ada beberapa penyakit mata yang mungkin perlu Anda pahami ya. Yang pertama adalah miopi. Miopi ini sebetulnya yang disebut dengan rabun jauh. Miopi ini biasa dialami oleh manusia, bahkan sekarang dari usia TK pun sudah ada yang miopi. Gitu. Salah satunya anak saya yang paling kecil. Ya. Itu juga saya baru kaget setelah tahu kenapa kok rapot dia di SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 kok jelek terus gitu. Saya tidak paham itu gitu, dan juga sebetulnya saya pada saat dia masih kecil, dia kalau nonton TV itu harus mendekati TV gitu, dan selalu saya marahin, mundur. Maka setiap nonton TV selalu saya pangku pas dia masih kecil itu, supaya tidak mendekat ke TV. Baru tahu jawabannya setelah kelas 3 SD. Karena ternyata saya lihat rapotnya kok jelek semua. Tapi itu pun belum membuat saya ngeh ya. Saya baru ngeh ketika dia mencoba untuk menggambar. Dan gambarnya itu di sekolah dinilai jelek oleh gurunya. Gambarnya dapat nilai 6. Saya tanya, ini kok gambar bisa dapat 6? Kamu gambar apa nak? Memang saya lihat gambarnya nggak jelas gitu. Itu gambar ini tadi disuruh untuk menggambar rumah gitu ya, atau bentuk atap dari bangunan. Pokoknya disuruh bikin gambar rumah lah gitu ya. Dan dia contohkan adalah ada rumah yang ada di depan sekolah. Kok begini? Oh, saya curiga, kemudian saya coba tes pada jarak 3 meter, saya suruh dia duduk, saya tuliskan nama dia, rupanya dia tidak bisa melihat hurufnya. Saya tuliskan nilai saya tuliskan angka, misalnya angka 4 besar-besar, pada jarak 3 meter tidak bisa juga dia melihat. Artinya dia menebaknya dengan salah. Kemudian saya suruh dia maju, jarak 2 meter masih tidak tertebak, jarak 1 meter baru dia bisa melihat, oh itu angka 4. Kaget saya. Langsung saya, karena dulu posisinya masih di Lampung, ya, akhirnya saya coba bawa ke rumah sakit. Kalau tidak salah saya bawa ke Cicendo, saya bawa ke Bandung, dites dan ternyata memang anak saya memiliki cacat bawaan gitu. Ya. Anak saya ternyata begitu dites itu kelas 3 SD itu minusnya sudah minus 10. Karena terlalu besar maka sama dokternya diperkecil menjadi minus 8. Itu kelas 3 SD sampai sekarang. Mudah-mudahan sudah berkurang sih. Kenapa begitu? Rupanya ya
mungkin diakibatkan dari sisi saya gitu, keluarga saya. Istri saya menggunakan kacamata, iya, dan kacamatanya juga tebal. Saya juga menggunakan kacamata, cuma dari keluarga saya memang ada gangguan penglihatan yang cukup apa ya, cukup berisiko lah begitu, yang cukup berat begitu, dan rupanya memang mungkin dari saya. Karena anak saya perempuan semua, berarti katanya sih penurunan sifatnya itu dari bapaknya, katanya begitu. Ya, silakan Anda yang orang biologi akan lebih paham. Nah, jadi miopi ini rabun jauh, bayangan terbentuk di depan retina. Maka supaya bayangannya terbentuk pas di retina, jadi gini, karena bayangan terbentuknya di depan retina, maka orang itu melihat benda itu menjadi buram, tidak jelas. Supaya terlihat jelas, maka bayangannya itu perpotongannya tidak boleh di depan retina, tapi harus pas di retina. Maka membutuhkan lensa negatif. Ya, maka kalau misalnya Anda yang sekarang berkacamata, pasti tanyanya minus berapa gitu. Oh, saya -1, saya -2 gitu ya. Kalau -1 berarti dia hanya bisa melihat dengan jelas sampai pada jarak ya sekitar 1 meter ya. Ya. Kalau -2 berarti dia bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata hingga jarak 50 cm. Ya luar biasa itu ya. Hati-hati makanya. Yang punya mata normal mau untuk dijaga. Yang sudah berkacamata ya kalau bisa disembuhkan silakan disembuhkan gitu. Kemudian ada lagi hipermetrop, yaitu rabun jauh. Rabun jauh ini terjadi karena bayangan terbentuk di belakang retina. Nah, ini pun efeknya sama, bahwa orang itu akan melihat bayangan menjadi buram atau kabur. Sehingga supaya bayangan itu terbentuknya pas di retina, maka dia butuh lensa positif. Gitu. Atau lensa cemung. Ya. Maka ini biasanya sudah dialami oleh usia-usia di atas 30 tahun ke atas. Gitu. Itu dia sudah mulai plus gitu. Plus berapa? Plus 4, plus setengah gitu. Kemudian ketiga astigmatis. Ya. Astigmatis ini juga cacat mata, cacat bawaan. Astigmatis itu terjadi karena lensa mata itu lebih datar daripada mata normal. Jadi kalau Anda perhatikan di sini seolah-olah ada lensa cembung datar, tapi dia permukaannya itu lurus gitu ya. Nah ini permukaan lurus. Harusnya kan lensa mata itu kan seperti bola sebetulnya, melengkung di semua sisinya. Kalau ini tidak, dia ada bagian lurusnya. Bagian lurus inilah yang mengakibatkan bayangan yang terbentuk atau ditangkap oleh retina dan kita lihat itu menjadi dia itu buram juga gitu, tapi buramnya itu ini apa, kalau dia melihat garis lurus maka garis itu tidak akan tegas gitu ya, garisnya tidak akan tegas, seolah-olah ada bagian hitamnya, terus di bagian pinggir itu ada bagian abu-abunya ya, tidak tegas melihatnya. Nah ini juga bisa timbul karena bawaan astigmatis ini, atau yang sering orang sebut sebagai silindris. Jadi kalau bagi Anda yang punya penyakit mata silindris, nah yang Anda rasakan adalah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lampu motor yang harusnya bulat itu menjadi lebih blur, menjadi lebih besar sumbernya ya lampunya. Bagian tengahnya itu terang, bagian pinggirnya itu dia buram gitu. Blur gitu. Itu kalau astigmatis. Nah, untuk mencegah ini semua ya, siapa tahu nanti kalau Anda berkeluarga dan punya cacat mata bawahan ya, mohon untuk sering mengkonsumsi vitamin A. Bagusnya sih bukan yang dari non organik ya, tapi yang organik, misalnya dari wortel gitu, sayur-sayuran gitu ya.
untuk anak Anda. Kalau bagi Anda mungkin sudah terlambat kalau harus menggunakan cara-cara seperti itu ya. Oke. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini terkait dengan alat optik ya. Saya harap Anda bisa mengembangkan informasinya melalui berbagai sumber dan mungkin sebagai salah satu tugas bagi Anda, pertama, silakan Anda untuk mempelajari kembali apa yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, coba cari informasi terkait dengan lensa cekung. Ya. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk dan dimanfaatkan untuk apa saja lensa cekung ini. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi untuk melakukan perkuliahan, mudah-mudahan tidak ada arah melintang ya. Mohon maaf, minggu kemarin saya tidak bisa melakukan perkuliahan secara daring, disebabkan saya ada di daerah, yaitu di daerah Brastagi. Rupanya di sana saya mengandalkan WiFi dari hotel, WiFi-nya sangat lemah, kemudian akhirnya saya mengandalkan dari catering dengan handphone saya. Rupanya di sana karena Brastagi itu dataran tinggi, sulit juga untuk mendapatkan sinyal internet yang stabil gitu ya, sehingga lup-lup terus gitu. Sehingga kalau misalnya saya melakukan kegiatan perkuliahan secara daring pasti ada akan terganggu gitu, karena pada siang harinya saya sudah coba melakukan komunikasi secara daring menggunakan Zoom gitu, dan ternyata memang tidak berjalan dengan mulus gitu. Insya Allah untuk minggu ini, karena saya juga posisinya ini sedang ada di luar kota, mudah-mudahan Anda bisa memaklumi itu dan bisa mengikuti perkuliahan dengan metode seperti ini dengan baik. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu secara daring, secara live. Jadi, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk absen ya. Dan bagi Anda yang sudah melakukan ujian tengah semester kemarin, ya, saya ucapkan selamat. Rupanya dari segi penilaian saya lihat cukup baik gitu ya. Ya, saya tidak akan sebutkan berapa, tapi saya anggap sebagai cukup baik ya. Sehingga dengan demikian itu mungkin menjadi salah satu modal bagi Anda untuk bersemangat mengikuti perkuliahan fisika umum ini. Karena terus terang saja, saya mencoba untuk menerapkan perkuliahan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini saya mencoba untuk lebih banyak menggali pemahaman Anda sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda memahami pemahaman dan daya analisis gitu. Jadi bisa benar bisa salah begitu. Dan semuanya saya kasih nilai. Beda kalau misalnya soal itu berupa berupa soal matematis ya. Kan fisika juga ada matematis. Kalau soalnya berupa matematis, saya jamin mungkin Anda banyak yang berguguran di situ. Karena mungkin Anda tidak terbiasa menggunakan persamaan-persamaan fisika yang lebih kompleks. Tapi insya Allah nanti kita akan coba melakukan latihan soal seperti itu ya. Karena sebagai seorang mahasiswa eksak, apalagi calon guru IPA atau guru biologi, Anda harus memiliki kapabilitas yang mumpuni terkait dengan pemahaman operasi matematik, gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.